SAW di Mekah. Nabi Muhammad lahir pada bulan April, yaitu pada 571 Masehi yang bertepatan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad dari mudanya sudah terkenal oleh sikap dan sifatnya yang sangat amat baik. Contohnya yaitu Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, dan juga beliau dikenal sebagai berbudi luhur. Awal kenabiannya yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira yang diberikan oleh malaikat Jibril, yaitu diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu yang berbunyi seperti ini. Setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian Jibril menyampaikan wahyu yang diperintahkan untuk Nabi Muhammad, yaitu diturunkannya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya ayat tersebut dibuktikan bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul. Setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7, kemudian Rasulullah telah mengemban misi dakwah kepada seluruh umat manusia. Tetapi kaum kafir Quraisy sangat amat tidak menerima misi dakwah tersebut, dikarenakan dia masih percaya dengan kepercayaan nenek moyangnya, dan juga dia sangat amat berbeda tradisi dakwah yang akan diberi Nabi Muhammad dengan tradisi keseharian kaum kafir Quraisy yang sudah mereka lakukan. Substansi dakwah Rasulullah yaitu yang pertama ada memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Yang kedua ada memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Kemudian yang ketiga ada menegakkan ajaran Islam tentang persamaan ajaran hak dan derajat manusia. Kemudian yang keempat yaitu ada mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Nabi Muhammad melakukan dakwah itu secara dua strategi. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua secara terang-terangan. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan secara 3 tahun. Kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk mengantisipasi ancaman dari masyarakat, dan juga beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu awalnya kepada keluarga dan juga para kerabatnya terlebih dahulu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam yang berlangsung selama 3 tahun. Kemudian aku akan nyebutin orang-orang yang memeluk agama Islam atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika umat Islam masih sedikit, Nabi Muhammad melarang pengikutnya untuk menyatakan keislamannya secara terbuka. Namun Abu Bakar tetap berdakwah dan mengajak penduduk Mekah untuk masuk ke Islam. Memasuki tahun keempat, Nabi Muhammad mulai mempersiapkan diri dan juga mencari pengikut setia. Kemudian juga turun wahyu yang bersifat membimbing, mendidik, membina, dan juga mengarahkan. Isi dari dakwah tersebut yaitu tentang mengetahui sifat Allah dan juga mengenai penjelasan dasar akhlak Islam. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, penduduk Mekah mulai mengetahui agama baru yaitu agama Islam yang sedang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi Muhammad mengajak keluarganya yaitu Bani Abdul Muthalib untuk memeluk agama Islam. Setelah turunnya wahyu yaitu diturunkan surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Kemudian beliau melakukan dakwah secara terang-terangan yaitu kepada golongan bangsawan ataupun kepada hamba sahaya. Kemudian juga beliau melakukan dakwah tersebut kepada kerabat terdekatnya ataupun kerabat jauh, dan juga beliau melakukan dakwahnya kepada orang-orang yang beliau tidak kenal. Dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad semakin membuat kaum kafir Quraisy makin banyak tantangan dan ancamannya untuk beliau. Pada awalnya kaum kafir Quraisy itu diam karena dia merasa bahwa dakwahnya Nabi Muhammad itu tidak akan berhasil, tidak akan membuahkan kesuksesan, tidak akan ada orang-orang yang memeluk agama Islam. Tetapi semakin lama semakin banyak orang kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam. Kemudian di beberapa kaum kafir Quraisy pun mulai bertentangan untuk mengancam Nabi Muhammad atau juga mereka melakukan cara-cara lain supaya Nabi Muhammad tidak lagi berhasil melakukan dakwahnya. Kaum kafir Quraisy rela melakukan apapun agar dakwah Nabi Muhammad tidak berjalan dengan lancar. Mereka pun rela dari pagi sampai malam
untuk melakukan ancaman-ancaman atau rintangan yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad setelah tahu bahwa kaum kafir Quraisy semakin banyak yang memberikan ancaman-ancaman kepada beliau makin semangat untuk melakukan dakwahnya. Di tengah kuat ancaman kaum kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab, dua orang yang sangat kuat di Quraisy itu, akhirnya beliau memeluk agama Islam juga, dan itu membuat kaum kafir Quraisy semakin susah untuk memberhentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Yaitu ada cemoohan dan cacian kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Kemudian yang kedua itu ada memanfaatkan pengaruh para pembesar kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga itu mendatangkan penyair terkemuka. Dan juga yang keempat itu ada melempari kotoran. Kemudian yang kelima ada bujukan dengan harta kekayaan. Kemudian yang keenam ada pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dan yang ketujuh itu ada tahun duka cinta. Kemudian ada pengembangan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama itu ada misi ke Taif. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, pada bulan Syawal, Nabi Muhammad itu mencari tempat baru untuk mendakwahkan agama Islam. Tetapi di Taif beliau mendapatkan ancaman yang lebih besar dan lebih kejam atas apa dakwah yang sedang ia lakukan. Ada beberapa penduduk kota Taif yang menghina dan melempari beliau hingga terluka. Dalam perjalanan pulang dengan perasaan sedih dan letih, Nabi Muhammad beristirahat di bawah pohon milik Utbah dan Syaibah. Saat beristirahat pun Nabi Muhammad hanya bisa berdoa dan meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah. Saat beliau lagi istirahat dan berdoa, menurut riwayat dari langit ketujuh datanglah pertolongan dari Allah, yaitu malaikat Jibril. Beliau datang untuk menawarkan balas dendam untuk Nabi Muhammad kepada penduduk Taif dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi Nabi Muhammad tetap menolaknya. Dengan kebesaran hati, Nabi Muhammad pun lebih memilih menahan dirinya untuk memaafkan mereka daripada membalas apa yang mereka sudah lakukan. Hijrah ke Habasyah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa mereka yang terus-menerus didorong oleh kaum kafir Quraisy dan juga untuk keselamatan jiwa mereka semua. Hijrah pertama itu sekitar tahun ke-5 kenabian atau 615 Masehi. Kemudian sekelompok kecil muslim sekitar 11 anak laki-laki dan 4 perempuan berangkat diam-diam. Di antaranya itu ada Utsman bin Affan dan juga istrinya ada Ruqayyah. Kemudian mereka disambut baik oleh Raja Najasyi. Hijrah kedua itu jaraknya tidak lama setelah hijrah yang pertama, yaitu ada jumlah muslimin yang lebih banyak hijrahnya, sekitar ada 80 orang, karena tekanan di Mekah makin berat setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad mengajak 6 orang pengikut Khazraj untuk memeluk agama Islam. Yang pertama itu ada mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga mereka tidak akan berbuat zina. Yang keempat mereka tidak akan membunuh anak-anak. Kemudian yang kelima mereka tidak akan saling memfitnah. Kemudian yang keenam mereka tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Baiat Aqabah 2 ini terjadi pada tahun 13 kenabian. Kemudian diikuti oleh 75 orang dari Madinah, ada 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka berjanji untuk taat dan tidak syirik, kemudian tidak berbuat dosa besar dan juga siap membela Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga menjadi titik awal hijrah ke Madinah dan terbentuknya masyarakat Islam. Sekian perjalanan dakwah Nabi Muhammad di Mekah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.